Haleluya, haleluya puji Tuhan. Kita harus mengerti bahwa gereja adalah sebuah wadah, di mana wadah kita seiman berkumpul, saling menguatkan, bersatu dalam melayani Tuhan Yesus. Dan apabila kita ada masalah di dalam wadah kita, bukan berarti kita harus pindah-pindah gereja. Hal ini bukan menyelesaikan masalah atau bukan menjadi sesuatu perbedaan sehingga kita harus pindah-pindah gereja. Karena di dalam gereja satu dengan yang lain, baik Ortodok, baik Katolik, baik Protestan, semua pengajaran yang bersumber kepada Yesus Kristus. Jadi sebaiknya kita mengenal seperti apa gereja yang sesungguhnya, agar kita tidak lagi membuat sesuatu yang tidak penting. Karena di dalam keimanan Kristen adalah pengajaran yang bersumber kepada Yesus Kristus. Dan bagaimana Agatha menjelaskan kepada saudara kita Kristen yang tidak begitu memahami akan arti gereja yang sesungguhnya. Jadi mari kita simak video berikut ini. Let me do that. Itu kan gereja kan organisasi. Nah, kamu itu kan terdaftar di gereja yang mana kamu biasa di situ. Dari lahir mungkin atau dari udah besar kah? Ya udah, kamu tetap stay aja di situ. Kenapa rupanya? Ada masalah kah dengan gereja yang kamu tempati sekarang? Tidak. Nah, kalau tidak ada ya ada. udah. Karena semua firman Tuhan itu kan diberitakan sama. Nah, mau di gereja manapun kan yang diberitakan kan ini. Emang ada buku lain? Ada kitab lain? Iya betul. Ya udah, berarti kan sama semua. Ngapain pindah-pindah gereja? Ini saran saya juga ya untuk teman-teman ya, apalagi yang anak-anak muda gini ya. Kalau kalian punya masalah di gereja, selesaikan masalah kalian, bukan menghindar gitu loh. Gereja itu tempat orang-orang itu sakit, orang-orang berdosa. Nah, disitulah kita semua ini dikumpulkan dalam nama Yesus untuk menyelesaikan semua masalah kita. Keluhan-keluhan kita. Nah, kan ada perangkat gereja gitu. Ada presbiter, ada episkopos, ada diakon. Nah, itu semuanya kan mengayomi. Gereja itu merupakan tempat kita berproses dalam menjalani hidup ini dengan baik. Mengerjakan keselamatan itu dengan baik, dengan takut dan gentar gitu loh. Gereja itu bukan tempat kau dengar enak-enak di telinga kau gitu loh, untuk menyenangkan telinga kau. Ke gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ke gereja itu yang paling utama adalah untuk ekaristi. Sekali lagi saya katakan, ini terlalu sering saya katakan. Tujuan kita ke gereja itu adalah menyatu dengan Allah, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Makan darah dan tubuh Kristus. Karena itu adalah kurban yang dipersembahkan Tuhan Yesus untuk kita semua. Jadi jangan kamu itu pindah-pindah gereja. Ini saran saya. Oh gitu. Iya. Oke, makasih lagi kakak. Iya, sama-sama bang. Iya. Jadi kalau ada masalah, selesaikan masalahnya, bicara baik-baik gitu. Iya. Oke, Iya. makasih lagi kakak. Iya, Tuhan memberkati bang. Iya, Sama-sama. Orang Kristen orang manja-manja. Hah? Apa Kristen manja-manja? Gak ada orang Kristen itu manja-manja. Agak lain kau. Agak kurang. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya, sama share juga ya. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung ya. Oke, nanti kita naikin satu-satu ya. Gue Protestan tapi belajar apologet dari Ortodok, bagus itu. Halo, Laetimika Effendi. Halo. Hilang. Selamat pagi Pak Harjanto, Ibu Miarni. Ya, selamat pagi juga ya semua yang baru bergabung. Selamat pagi papaku sama ibuku yang di bawah.
Agatha, kenapa tuh agama Yasua atau menginjil agama Kristen sedang SM Yesus juga? Ini kodung dong Aser yang bener dulu lah. Typingannya nggak jelas. Ya halo Ilham. Halo, Selamat pagi. pagi. Islam berkristen bang. Islam dong. Ya. Silakan mau bertanya apa? Dalam tidak sampai 1 menit, Anda sudah berkata hal yang bertentangan tadi. Tadi berkata kita ini adalah gereja. Terus belum sampai 1 menit, Anda berkata bahwa gereja itu adalah organisasi. Betul loh. Organisasi itu kan orang-orangnya kan? Gimana sih? Gereja itu organisasi. Kenapa disebut organisasi? Karena ada Pakai jabatan. pengertian dua. Gimana Nah, saya tanya, ceritanya? organisasi itu ada orang-orangnya kan? Ada jabatan-jabatannya nggak? Anda tahu definisi organisasi? Cari tahu dulu dong. Silakan cari tahu dulu. Organisasi itu apa namanya? Anda baru setengah menit mau mendebat saya tapi salah. Gimana? Berkata gereja itu adalah kita. Iya dong, Terus gereja itu adalah kita. organisasi. Loh iya, Gimana? organisasi itu terdiri dari banyak orang nggak? Loh, saya kembalikan ke Anda. Apakah kamu organisasi? Bang cari dulu. Nih efek dari vaksin nggak lengkap ya. Cari Apakah tahu kamu dulu organisasi itu organisasi? apa. Kalau dengan perkataan Anda berarti gereja adalah kumpulan dari organisasi. Kok Bukan kumpulan dari organisasi sih? Anda organisasi kan? Anda gereja Lah, tadi kan? kita itu kan jamak, betul nggak? Kita adalah Organisasi itu kita juga adalah jamak. gereja. Berarti kan adalah orangnya. Benar Coba kan? saya tanya, kita itu jamak nggak? Jamak. Tapi Ya kan udah, orangnya organisasi itu jamak nggak? Loh, Oh. kita, saya dan kamu, kamu. Anda mendebat saya Saya dalam dan kamu persekian ini. detik udah salah. Saya dan kamu apakah organisasi? Lah masalahnya kamu tidak seiman dengan saya. Oh, hubungannya kok seiman dari Ini dengar ya, tadi konteksnya adalah orang-orang Kristen. Emangnya situ orang Kristen? Tadi pecah lu. kita seluruh organisasi. Gua nggak punya organisasi sama elu. Kita beda iman. Blunder main mute. Bukan masalah blunder. Sekarang saya tanya, kenapa elu dengan Kamu dan gue? Esra Soru apakah organisasi? Jangan bawa-bawa orang, jangan bawa orang lain. Sekarang kamu bertanggungjawabkan Kamu dan perkataanmu. pendeta yang lain apakah organisasi? Hadapin saya. Jangan hadapin orang lain. Bang, Kamu dan pendeta kamu Esra. kalau udah salah, jangan bawa orang lain. Kelihatan pauknya. Lu tadi saya bilang sama teman saya yang Kristen. Lu kami seiman oleh Tuhan Yesus. Dasar iman kami Tuhan Yesus. Lu sama gue organisasi. Tidak. Itu bukan gereja, lu bukan bagian dari gereja. Situ bagian dari remaja masjid. Kemana nih guru agama Kristen Islam Protestan? Cemana nih? Dia mau mendebat kata-kata saya dengan kata-katanya yang amburadul, acak-kidut, tekewer-kewer, tekew. Blunder ya. Kalau mau berbicara kepada saya, ya perbaiki dulu ya kosakata kamu. Minimal kamu itu mengerti definisi dari kata. Lo kalau sampean tidak mengerti definisi dari kata, jangan bicara. Mending kumur-kumur sikat gigi, makan oncom. Mau nyoba-nyoba berlogika sama saya. Situ kagak pakai logika, pakai celana dulu, pakai sempak dulu sayang. Kotep ya temen-temen ya. Makin banyak aja orang nggak waras ya di room saya. Ini ya Pak Harto ketawa ngelihat lu yang tadi itu komen. Alhamdulillah emang orang buta huruf susah ya diajak ngobrol. Umat buta huruf sih
Udah dibilang vaksinnya jangan ada yang bolong-bolong, wajib belajar 12 tahun itu udah gratis dari pemerintah. Jangan pernah skip belajar, jangan alfa dong. Ayo, absennya itu harus hadir semua, jangan alfa dong. Gimana sih? Fajar set boy itu tertawa ngeliat kamu. Fajar set boy aja kayaknya lebih paham bahasa gue daripada lo. Padahal lu orang sekolah kayaknya. Tapi kayaknya sampai pagar doang. Atau di sekolah lu cuman gigitin bangkunya doang. Kasian. Kenapa Islam Protestan? Kak, itu ada nama akun namanya guru agama Islam Protestan. Ada namanya, coba lihat deh. Kok bisa kayak gitu namamu, Bang? Guru agama Islam Protestan. Halo Rudi. Halo. Oh, kaget, takut. Tuh kan guru agama Islam Protestan itu cuma nama kayak begitu. Aduh, ya Tuhan. Memanglah kalian si beleng-beleng lah kalian semua. Ngadi-ngadi aja lah kalian. Belajar kolab. Inilah lawak-lawak kalian semua ya. Lawak-lawak aja. Halo Martin Saka. Ya itulah Martin. Selamat pagi. Halo Martin. Assalamualaikum. Cair kacamata baru. Padahal ini kacamata gua sebelum ada yang baru itu loh. Parah loh. Ini kacamata ini nih. Kacamata jadul. Sekte baru. Halo Zemalai. Selamat pagi. Shalom. Salam. Misam Kristen Kak. Entar dulu. Ya, dientarin boleh. Kita entarin, kita naikin yang lain ya. Tangkap dia namanya. Astaga. Prop mana? Pak Prop itu kayaknya lagi nganter anaknya sekolah. Halo, tangkap dia. Kelas kakakku, shalom. Salam. Kelas berapa Bang? Kelasnya Ya, Islam Kristen Bang. Oke. Kak Agatha, saya mau tanya nih, ada 2 ayat. Tadi malam saya sempat naik diskusi dengan itu apa namanya di Komal Raja Dolar. Terus dia udah kasih 2 ayat. Jangan kamu tuh nggak usah ngebahas kamu lagi berdebat dengan room Islam. Room saya ini bukan room curhatan elu. Udah dibilang orang Kristen kalau mau belajar itu di room orang Kristen, bukan di room orang Islam. Gimana sih? Kasih tahu, lu punya masalah nanti terus lu tinggal ngadunya gua, kebagian ngecebokin mulu lu yang berak di mana-mana. Dibilangin nggak usah masuk room mereka. Halo Kak. Ya halo, Islam Kristen Bang. Saya Kristen Kak. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Gini Kak, aku mau nanya, Alkitab itu kan sebagai panduan kehidupan Kak. Bukan. Kata siapa? Gini, saya jelaskan dulu ya Kak. Karena teman Loh, Anda saya bertanya aja, jangan menjelaskan. Iya, karena teman Nanti kalau saya Anda bilang, menjelaskan blunder. karena teman saya pernah bilang gini, di Alkitab itu panduan kehidupan, itu hukum-hukum kayak semacam undang-undang di Indonesia lah, atau di setiap di bumi lah gitu loh. Karena
Di bumi mana? Alkitab Di itu Konoha. sebagai kayak harus kita ikutin, harus kita jalanin gitu. Tapi konsekuensinya kenapa masih banyak yang tidak menaati? Halo Kak. Iya, lanjut. Apa pertanyaannya? Saya belum dapat. Oh ya, pertanyaannya kenapa ya tadi kenapa sebagai umat Kristen atau kita yang beragama Kristen itu masih menganggap Coba baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 3 ayat ayat 16. Nah, saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Jadi Alkitab itu tulisan yang diilhami Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, bukan untuk menghakimi orang. Tapi kok kebanyakan masih bisa menghakimi Ini kan gitu loh, Kak. tapi-tapimu ini kau mau menghakimi, betul kan? Iya, betul. Loh, memangnya kamu Tuhan? Enggak, Kak. Kerjakan bagianmu, jangan mengerjakan yang menjadi bagian Tuhan. Gimana? Tapi kan di Alkitab kan sebagai Apa? di Alkitab kan mengajarkan buat kita ini, tapi Terus kamu di sini mau ngapain? Mau menghakimi orang kan? Oh, terus mau ngapain? Ayo. makanya saya kan mau bertanya. Apa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya kenapa kita itu sebagai umat Ih, Kristen? kamu jangan kita, emang kita diajak. Kamu yang berbuat kok kamu dibawa-bawa. Kalau kamu yang nggak taat ya itu salahmu. Jangan kita dong, jangan orang Kristen yang lain diajak. Situ sendiri. Oh ya, oke. Iya. Ya, sebagai ibaratnya saya sebagai orang Kristen datang ke gereja cuman dengan tanpa kayak kok nggak ada kayak biasa-biasa aja gitu, karena ya yang dibilang teman itu kayak menghakimi, cuma apa yang kakak bilang tadi kan seharusnya mengajar gitu. Memang saya mau ngapain di sini, Bang? Nah, saya lagi ngapain menurut kamu? Lagi Mau mengajar, bilang kamu makanya lebih baik saya dari saya? Mau bilang saya lebih baik dari yang lain? Kan enggak. Iya. Aku nggak ngerti loh pertanyaan abang. Abang nanya apa? Iya, makanya tadi soal keimanan, Kak. Iya, apa yang mau kamu tanya? Soal keimanan, kenapa banyak kayak saya nih datang ke gereja itu sebagai kayak Ya karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Kan berkali-kali saya bilang, kalau kamu tidak mengerti firman Tuhan, kamu tidak tahu ajaran yang benar seperti apa, ya tidak mungkin kamu mencapai kepada peribadatan yang benar. Kalau ajaranmu, kamu tidak mendapatkan ajaran benar, mustahil kamu itu beribadah dengan benar. Mustahil juga kamu itu berbuat dengan benar. Ini 3 pilar utama di dalam kekristenan. Ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Ajaran yang benar, ibadah yang benar, dan praktek hidup yang benar. Loh, wajar kalau kamu itu tidak tahu cara beribadah yang benar. Kenapa? Karena kamu belum dapat ajaran yang benar. Ya wajar juga hidupmu itu seperti kayak nggak ada harapan, bahkan tercenderung lebih tidak lebih baik dari RT 6 ya karena kamu tidak dapat ajaran yang benar, tidak dapat ibadah yang benar, ya makanya praktek hidupmu pun tidak benar kan gitu. Berkali-kali saya katakan, kalau kamu mau ke gereja, tujuan utama kita ke gereja itu adalah ekaristi atau perjamuan kudus. Di Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul, Rasul itu setiap hari berkumpul, bersatu hati, memecah-mecahkan roti. Itu melakukan ekaristi.
kurban. Itu Ekaristi itu kurban yang dilakukan Allah untuk kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Itu. Kok Kak saya ngerasa nggak damai, Kak saya nggak dapet ini, Kak nggak dapet itu, Kak. Lah karena Ya, kamu betul, Kak. mencari guru yang salah. Kalau kamu mau dapat ajaran yang benar, cari guru yang benar, kan udah saya bilang. Kalau kamu sudah dapat ajaran yang benar, maka kepalamu itu kepenuhan dengan firman Tuhan turun ke hati. Maka itu jadi perbuatan. Kayak gitu, harus dipenuhi dulu ini kepala kita ini dengan ajaran yang benar itu. Kalau kosong ya apa yang mau kamu lakukan? Gak dapet ke hatimu, gak dapet feel-nya. Kenapa? Karena belum penuh inimu. Nah itu, saran saya kamu tonton channel YouTube Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis untuk tahu pengajaran kekristenan itu secara komprehensif. Ada ribuan pengajaran Romo yang diabadikan dalam video di sana. Silakan tonton. Kita telah mendengar bagaimana penjelasan dari Kak Agatha tentang bagaimana pengertian gereja. Jadi untuk saudara-saudara seiman, gereja adalah wadah kita atau organisasi di dalam kesatuan untuk memuji Yesus Kristus, yang dimana di situ ada struktur mulai dari pemimpin dan yang membantu di dalam mengarahkan daripada. Jadi begitulah pentingnya kita memahami arti gereja dan pengajaran yang sebenarnya. Sehingga kita tidak lagi salah arti atau salah memahami apa itu gereja. Jadi demikianlah kiranya, mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa membentengi diri kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.